Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ini pada kesempatan hari ini tanggal 6 Februari 2023 saya akan menyampaikan materi menjawab permasalahan atau kasus penyakit atau kasus harapan di seputar ayam aduan. Sekalipun ini jadi ayam aduan ini, tapi mohon maaf bukan bermaksud mensupport untuk orang judi ya. Ini kan sekedar hiburan. Tapi sekalipun kalau saya secara pribadi juga tidak pernah berjudi. Jadi ini bukan masalah judinya, tapi nilai ilmiahnya. Ilmiah bagaimana ayam aduan itu satu katakanlah dia lebih agresif ya enggak? Lebih agresif, kemudian darah bisa cepat katakanlah membeku karena apa? Karena pendarahan ini kan menjadikan efek anemia dan lemah nanti kan akibatnya. Jadi silakan, mungkin ada pertanyaan dari Bu Rina, silakan sampaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Dok, ada pertanyaan, butuh untuk doping ayam petarung yang bisa membuat ayam agresif dalam rentan waktu 2 jam sebelum laga, dan agar darah bisa cepat seret atau terhenti saat terkena pisau. Kalau bisa warnanya gelap hitam atau coklat gelap. Itu kebutuhan, mungkin Pak Dokter bisa di forward. Terima kasih. Silahkan ditulis Bu Rina targetnya. Jadi targetnya pertanyaannya butuh doping obat support untuk ayam jago aduan dengan target 1 ayam agresif bertahan selama 2 jam. Bertahan selama 2 jam, kemudian ketika terkena pisau, ini biasanya di Bali itu kalau aduan menggunakan dari tajinya atau jalunya itu menggunakan pisau sehingga mengakibatkan berdarah, jadi darah cepat membeku. Jadi sebenarnya mohon maaf, saya sampaikan dengan kejujuran ya, secara moral sebenarnya saya sangat tidak mendukung ya, sangat tidak mendukung. Nah, saya menjawab ini permasalahan bukan masalah nilai ekonomi obat, tetapi katakanlah justru karena real ini kan mau gimana juga emang udah menjadi budaya di Bali, orang aduan ayam itu di mana-mana, kemudian menggunakan pisau pada jalunya itu. Nah, justru katakanlah jawaban saya ini untuk menolong ayam ini. Jadi kalau kena aduan biar ketika berdarah kena pisau di jalunya itu cepat membeku sehingga tidak mengalami kesakitan. Justru kalau secara moral saya sangat tidak mendukung karena kasihan gitu. Nah, ini jawaban saya ini nilainya untuk menolong daripada objek ayam aduan tersebut. Jadi yang paling saya jawab yang pertama kali, yang paling krusial menurut saya malahan biar darah cepat membeku ketika kena pisau pada jalunya tadi, yaitu jadi jawabannya adalah obat yang cepat membekukan darah. Nah, itu apa zat-zat yang cepat membekukan darah? Itu kan kalau yang membekukan darah kan trombosit. Nah, itu yang nanti faktor yang cepat membekukan darah itu, tapi tidak mengakibatkan katakanlah membeku di dalam aliran darah. Kalau mengakibatkan membeku di aliran darah, darah mengental juga akhirnya malah mengakibatkan kematian secara mendadak. Nah, itu adalah obat satu katakanlah vitamin K. Vitamin K ini obat yang membantu cepatnya proses pembekuan darah. Protrombin. Kemudian kedua adalah kalsium. Jadi kalsium, jadi zat-zat yang mengandung
mengandung vitamin K dan kalsium ini akan mempercepat pembukuan darah ketika terjadi pendarahan. Karena ada kasus-kasus yang tertentu ketika kekurangan kalsium di dalam darah, ini pembukaan darahnya juga akan mengakibatkan lama. Nah, makanya berarti nanti kita formulasikan obat yang mengandung zat tersebut, vitamin K dan kalsium. Nah, kemudian kalau agresivitas, secara agresif itu disebabkan karena faktor hormonal, nomor satu hormonal. Ya, kalau jantan berarti faktor hormon jantan, itu hormon testosteron. Hormon testosteron itu akan meningkatkan nilai maskulinitas atau sifat kejantanan dan agresif. Nah, kemudian kalau untuk meningkatkan, jadi agresifnya dari hormon dulu, hormon. Kalau vitamin bukan untuk agresif, tetapi untuk mempertahankan daya tahan. Tapi kalau agresif, dia agresif itu menjadi berani itu karena hormon. Nah, kemudian setelah itu adalah untuk biar dia bertahan, berarti otot sama sarafnya. Otot sama sarafnya ini yaitu vitamin B1, B6, B12 dan untuk energi, jadi kofaktor atau prekursor ATP. Jadi yang mengandung B1, B6, B12 dan prekursor atau kofaktor ATP. Karena jadi ATP itu adenosin trifosfat. Jadi energi yang dihasilkan dalam pembakaran di dalam mitokondria di dalam sel, itu namanya ATP. Jadi ATP itu diproduksinya di dalam sel, bukan diproduksi di luar. Maka daripada itu, jadi adanya zat atau kofaktor yang membantu, itu membantu faktor-faktor pembantu produksi ATP, atau prekursor itu bahan pembentuk ATP. Jadi intinya nanti obat tersebut nanti insya Allah akan saya evaluasi. Tapi sekali lagi saya menekankan bahwa hal ini tidak untuk mendukung atau mensupport budaya, menurut saya budaya kurang baik ya namanya. Biarpun budaya kan ada yang baik ada yang buruk. Kalau budaya adu jago, adu domba tetap tidak. Kalau saya secara pribadi maupun secara agama ya tidak mendukung. Adu domba juga kasihan, kepala benturkan juga kasihan. Adu jago juga sama, sampai berdarah, kadang juga sampai mati kan. Emang itu kan kalau di Bali itu kan paling marak. Hampir setiap kampung hari Minggu itu luar biasa ramenya, dan itu bermobil-mobil. Itu di sana emang nilainya nilai senang, tapi kadang-kadang juga ada nilai perjudian. Dan kemudian nilai irasionalnya apa? Ini saya sampaikan karena kebenaran saya sampaikan. Nilai irasionalnya apa? Itu harga ayam aduan itu luar biasa, jutaan kan. Jutaan dengan harga paling murah 1.500.000, ada yang 25 juta, 40 juta. Kalau secara ekonomis kan tidak masuk. Tapi karena nilai pleasure, orang senang itu karena gak ada nilainya memang. Tapi senang yang menurut saya kurang bermoral lah, karena mengadu makhluk Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja singkatnya, nanti lebih detail akan saya terangkan di luar forum ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk mengobati ayam yang diadu, bukan untuk mensupport ayam yang diadu. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.